Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini yaitu menginjak bab selanjutnya tentang makhluk hidup dan juga lingkungannya. Kita udah belajar ya makhluk hidup itu apa, makhluk tak hidup itu apa, udah tahu. Terus lingkungan, pastilah udah tahu istilah dari lingkungan itu adalah yang menjadi tempat berlindungnya daripada makhluk hidup. Itu disebut dengan lingkungan. Oke, apa saja sih yang akan kita pelajari di bab tentang makhluk hidup dan lingkungannya? Yaitu yang pertama ada komponen ekosistem, yang kedua ada satuan ekosistem, yang ketiga ada jenis-jenis daripada ekosistem itu sendiri, terus bentuk interaksi yang ada pada ekosistem, serta yang kelima yaitu aliran energi. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang komponen ekosistem. Nah, komponen ekosistem ini terbagi menjadi dua, yaitu ada abiotik dan juga biotik. Abiotik itu apa sih? Abiotik itu adalah komponen di ekosistem yang tidak dapat diperbarui. Maksudnya apa? Yang tidak dapat diperbarui itu contohnya jadi tidak bisa manusia itu membuatnya secara sendiri. Tapi ini memang sudah ada tersedia di alam sekitar kita, di ekosistem ini sudah tersedia. Ini udah dari sananya udah ada dari Allahnya gitu. Nah, apa aja yang komponen-komponen abiotik? Komponen abiotik yaitu seperti misalkan karbon dioksida atau oksigen, tanah, air, terus seperti apalagi ya suhu misalkan. Nah, itu adalah komponen abiotik. Sedangkan kalau komponen biotik adalah komponen yang bisa didaur ulang ataupun yang bisa diperbaharui. Contohnya seperti apa? Seperti kita manusia itu adalah komponen biotik. Terus tumbuhan itu adalah komponen biotik. Jadi ketika nanti misalkan habis bisa diperbarui lagi sehingga akan terus-menerus ada. Ini untuk komponen biotik. Terus juga ada kayak hewan, itu sama seperti komponen biotik. Nah, ekosistem itu adalah suatu daerah yang ditempati oleh makhluk hidup yang hidup bersama dengan benda hidup dan benda tak hidup. Itu yang disebut dengan lingkungan ataupun ekosistem. Jadi, ekosistem itu adalah suatu tempat di mana di sana itu adanya interaksi ataupun ditempati oleh benda hidup dan juga benda tak hidup. Itu yang disebut dengan ekosistem. Jadi ekosistem itu kata lain daripada lingkungan. Oke, selanjutnya nih di sini juga ada komponen-komponen ekosistem. Di sini terbagi lagi sama seperti tadi ada biotik. Biotik ini terbagi lagi nih. Ternyata biotik juga ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen itu apa sih? Produsen itu yang menghasilkan makanan. Contohnya seperti menghasilkan makanan itu berarti dia seperti tumbuh-tumbuhan ya. Disebut juga dengan autotrof di mana dia mampu menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya seperti padi, terus tumbuhan-tumbuhan yang lain itu adalah sejenis autotrof, yaitu menghasilkan makanannya sendiri. Nah, ini contohnya seperti fitoplankton hingga tumbuhan-tumbuhan tingkat tinggi itu merupakan yang disebut dengan komponen biotik di produsen. Sedangkan konsumennya ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Nah, di sini misalkan komponen tingkat 1 adalah di mana si hewan ini memakan langsung daripada produsen. Kayak misalkan ini di sini ada belalang. Belalang makan langsung dari produsen, yaitu daun daripada produsen atau daun dari tumbuhan tersebut. Terus di sini juga ada tikus. Tikus makan padi. Padi adalah produsen. Jadi si tikus dan juga belalang adalah konsumen tingkat 1. Sedangkan konsumen tingkat 2-nya misalkan contohnya adalah di sini ada ular. Ular itu adalah konsumen tingkat 2. Karena apa? Karena ular itu makan tikus, sedangkan tikus makan padi. Nah, jadi dia adalah komponen ataupun konsumen tingkat 2. Kalau konsumen tingkat 3-nya yaitu bisa kalau dilihat dari rantai makanan, kita bisa menganalogikan bahwa konsumen tingkat 3-nya adalah yang makan si ular ini. Yang makan ular itu apa? Biasanya yang makan ular itu ada elang misalkan. Nah, berarti si elang posisinya ada di konsumen tingkat 3. Selanjutnya decomposer. Decomposer itu adalah berperan untuk
mengurai, sebagai pengurai. Contohnya bakteri dan juga jamur sapropit. Nah, itu untuk mengurai. Untuk mengurai itu misalkan ada salah satu tumbuhan yang mati. Nah, kalau tumbuhan yang mati itu lama-kelamaan dia akan membusuk. Nah, ini dibusukkannya itu adalah oleh bakteri pengurai dan juga jamur sapropit. Jadi tadi ya, komponen biotik dibagi lagi menjadi 3, produsen, konsumen, dan juga decomposer. Sedangkan abiotik ya yang tadi contohnya air, cahaya matahari, batu, tanah, suhu, itu adalah contoh dari abiotik. Lanjut, terus bagaimana sih ekosistem itu terbentuk? Nah, ekosistem ini terbentuk dari berbagai elemen. Kemarin kita di bab sebelumnya telah mempelajari dari susunan organisasi makhluk hidup. Nah, ini adalah tingkatan lebih jauhnya. Kemarin kita baru sampai di individu atau organisme satunya gitu kan, manusia, hewan, tumbuhan itu adalah masuknya di individu atau organisme. Nah, dari tingkatan individu atau organisme ini ada lagi yang disebut dengan populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis dalam tempat tertentu. Misalkan sekumpulan burung, seladang padi. Nah, itu adalah populasi. Misalkan nih di dekat rumah kita ternyata ada ladang padi. Nah, berarti itu adalah disebutnya populasi karena dia sekumpulan daripada padi. Di atasnya padi ada lagi nih, yaitu yang disebut dengan komunitas. Komunitas ini adalah kumpulan daripada populasi yang berbeda jenis dalam tempat tertentu. Misalkan contohnya kalau komunitas ini di dalam satu ekosistem, misalkan sawah, di situ ada padi misalkan, terus ada juga tikus. Nah, itu adalah disebutnya berarti sebagai komunitas karena dia kumpulan populasinya tadi populasi padi dan juga populasi tikus yang berbeda dalam tempat tertentu. Terus yang keempatnya ada ekosistem. Nah, ini yang akan kita bahas secara mendalam, yaitu tentang ekosistem. Ekosistem yaitu adanya interaksi antar anggota komunitas. Tadi kan udah ada tuh komunitasnya, misalkan padi dan juga tikus, dengan komponen biotik maupun abiotik. Jadi kalau misalkan di ekosistem ini harus ada interaksinya antara komponen biotik dan juga abiotik. Contohnya di sini ada ekosistem sawah. Di ekosistem sawah berarti tadi kan ada ada populasi padi, ada populasi burung, ada populasi tikus misalkan. Nah, ini berinteraksi karena kan yang tadi yang Ustazah sebutin itu adalah komponen biotiknya. Nah, sedangkan komponen abiotiknya yaitu misalkan tanah. Tentu ya, padi membutuhkan tanah agar dia bisa menyerap sari-sari makanan. Selain daripada itu juga, tikus juga membutuhkan air. Air untuk apa? Untuk dia minum. Jadi di sini jelas ada interaksi antara komponen biotik dan juga komponen abiotik. Selanjutnya yaitu biosfer. Biosfer ini adalah kumpulan daripada beberapa ekosistem. Biasanya ini biosfer lebih luas, bahkan biasanya dalam jangka seperti benua yang kayak gitu-gitu. Ini pokoknya yang lebih luas lagi gitu kan. Kalau tadi kan ekosistem hanya ekosistem sawah, ekosistem air tawar, ekosistem danau, itu kan skalanya kecil. Tapi kalau biosfer itu lebih besar lagi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis ekosistem. Nah, ekosistem ini terbagi menjadi 2 skala besar, yaitu ada yang alami, ini yang warna biru, dan juga ada yang buatan. Nah, yang alami terbagi lagi, ada hutan, danau, sungai, pantai, laut, gurun, rawa, dan juga padang rumput. Sedangkan untuk ekosistem buatan yaitu taman ya yang dibuat pokoknya ya kolam ikan misalkan di depan rumah kita, waduk yang berfungsi untuk irigasi misalkan atau sawah dan kebun. Nah, untuk hutan sendiri ini jelas ya dia kenapa disebut dengan ekosistem karena di dalam hutan itu ada abiotik, ada biotik juga dan semuanya saling bertergantungan ataupun saling berinteraksi. Contohnya misalkan kalau dari yang alami ini kita contoh misalkan di pantai deh. Nah, di pantai otomatis kalau misalkan di pantai ataupun di laut itu pasti ada ikan-ikan. Nah, ada ikan-ikan, terus ada juga plankton. Plankton itu seperti makhluk hidup tapi sangat kecil. Terus ada juga air. Air itu kan komponen abiotik. Sedangkan tadi ikan, plankton dan juga tumbuhan-tumbuhan yang memang tumbuh di
laut ataupun pantai itu adalah biotik. Nah, mereka itu saling berkesinambungan. Lautan membutuhkan ikan gitu kan, karena ikan memang hidupnya di lautan, dia membutuhkan laut ataupun membutuhkan air untuk hidup. Sedangkan si ikan-ikan ini juga dia juga membutuhkan udara karena dia harus, meskipun dia hidupnya di air tapi dia tetap saja membutuhkan udara karena dia harus bernafas. Makanya ada beberapa ikan yang dia akan naik ke permukaan untuk hanya sekedar menghirup udara. Oke. Terus di sini kita lihat contoh, ini udah pasti paham ya untuk yang jenis-jenis ekosistem yang alami. Nah, dan juga interaksi-interaksinya pasti kalian udah bisa membedakan. Yang penting kalian bisa membedakan antara komponen biotik dan juga abiotik. Oke, yang kedua yaitu tentang ekosistem buatan. Misalkan ekosistem buatannya di sini kita di taman. Di taman, otomatis kalau yang namanya taman biasanya ada bunga lah, 1-2. Nah, si bunga ini adalah komponen biotik. Sedangkan bunga diamnya itu di apa? Bunga pasti diamnya di tanah. Tanah merupakan komponen abiotik. Nah, makanya di sini disebutlah meskipun ini buatan dan juga taman skalanya kecil, tapi dia disebut sebagai ekosistem. Karena tadi ingat syarat daripada ekosistem sendiri yaitu harus ada interaksi antara komponen biotik dan juga abiotik. Oke. Nah, di sini ada satu kesatuan daripada ekosistem alami maupun buatan akan membentuk biosfer dunia. Jadi kalau misalkan biosfer ini memang satu kesatuan daripada ekosistem, baik itu buatan ataupun yang alami. Dan ini dunia gitu kan, berarti skalanya lebih besar lagi. Oke, paham ya? Untuk kali ini kita hanya membahas 3 komponen dulu, dari tadi komponen-komponen ekosistem, terus juga apa tadi dari komponen ekosistem, terus juga yang tadi apa aja sih penyusun dari ekosistem, bagaimana ekosistem itu terbentuk, terus yang terakhir ini adalah jenis-jenis ekosistem. Nah, di sini ada tugas, Ustazah ingetin lagi tugas yang kemarin juga, yang 2 yang belum silahkan untuk segera dikerjakan, yaitu tugas untuk menggambar dari apa namanya, sel, baik itu mau sel hewan ataupun sel tumbuhan silahkan. Terus yang terakhir adalah evaluasi bab organisasi kehidupan. Nah, sekarang tambah lagi tugasnya yaitu mengamati salah satu ekosistem yang ada di sekitar kalian. Terus jelaskan nih, mana sih komponen biotiknya, mana abiotiknya. Misalkan kalian di rumah punya akuarium. Nah, coba jelasin mana komponen biotiknya dan mana komponen abiotiknya. Atau misalkan kalian rumahnya dekat sawah, boleh itu juga. Yang penting kalian tahu bisa mengklasifikasikan mana komponen abiotik dan juga mana komponen biotik ya. Dan dikumpulkannya seperti biasa via WhatsApp ke Ustazah. Oke, syukron untuk pertemuan kali ini. Ustazah mohon maaf apabila banyak kesalahan. Bila bisa bilil haq, fasabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.